Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Lakwaru 1. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa melaksanakan meneruskan pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang nomor 2, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan tema Asmaullahil Husna, atau dengan istilah yang biasa kalian kenal dengan istilah Asmaul Husna. Anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini adalah melanjutkan dari pembelajaran pada minggu yang lalu sebelum PTS. Ya, untuk pertemuan sebelumnya kita membahas KD 4.2, yaitu membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, yang mana Bapak naikkan pada saat itu tidak hanya membaca tapi menghafalkan. Kalian sudah melaksanakan mengirim ke Bapak berupa tugas kepingan-kepingan puzzle yang kalian susun Asmaul Husna dengan artinya yang sudah kalian foto, ya, dan juga video hafalan Asmaul Husna 4 tersebut. Jadi 4.2 kita anggap sudah selesai dan kita melanjutkan pada selanjutnya, yaitu KD 3.2, memahami makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Anak-anak, di dalam pembahasan ini yang perlu harus kalian siapkan dan perlu kalian cermati, nanti di dalam pembahasan ini banyak pembahasan-pembahasan yang sifatnya hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun Asmaul Husna itu adalah milik Allah, ya, walillahil asmaul husna, tetapi kita sebagai hambanya jelas mencoba untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, di dalam As-Samad itu Allah sendiri, Allah adalah maha menolong atau tempat untuk bersandar atau tempat untuk meminta pertolongan. Dan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita harus suka menolong kepada sesama. Untuk pembahasan lebih jelasnya, tetap ikuti pembahasan ini. Pembahasan pertama di dalam Asmaul Husna ini di kelas 6 adalah As-Samad, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan, tempat meminta atau tempat meminta pertolongan. Hal ini sesuai dengan yang tertera termaktub di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Bagi kita anak-anak, As-Samad ini adalah tempat, atau As-Samad ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk memohon pertolongan. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah. Di situ di dalam kehidupan kita banyak sekali persoalan-persoalan atau masalah-masalah atau segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kita adukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kehidupan kita ada sebuah masalah, kita sebutkan kepada Allah, kita ajukan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Di tengah-tengah sholat, misalkan di tengah-tengah kita sholat itu ada tempat-tempat di mana kita bisa memohon kepada Allah, seperti ketika di tahiyat akhir atau di tengah-tengah kunut, ya, kita bisa memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, ya, di dalam penerapan kehidupan kita, As-Samad ini harus kita contoh, ya. Allah
memberikan pertolongan kepada hambanya, kita harus bisa menolong kepada sesama. Ada teman kita yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Kita bisa melihat ya contoh itu, Allah memberikan sebuah contoh, semut itu saja ya bisa bergotong royong. Ketika ada sebuah makanan ya, itu mereka tidak dimakan sendiri, tetapi mereka pun mengambilnya dengan bersama-sama bergotong royong, dan nanti pun akan dimakan secara bersama-sama. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita di dalam kehidupan ini untuk meneladani as-samad, kita harus saling tolong menolong kepada sesama kita. Selanjutnya di dalam pembahasan Asmaul Husna pada pertemuan kali ini, yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menentukan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya menentukan dan menciptakan alam semesta ini beserta dengan seisinya. Allah pula lah yang menentukan dan mengatur segalanya. Dari mulai kehidupan, Allah menciptakan kehidupan bagi makhluknya, bagi manusia misalkan. Allah menciptakan manusia mulai dari awal kehidupannya, atau mungkin hewan, Allah menciptakan mulai dari awal kehidupan hewan tersebut, atau mungkin tumbuhan, Allah menciptakan mulai awal tumbuhan tersebut, bahkan sampai dalam seluruh aspek kehidupannya Allah menentukannya sampai mereka meninggal. Mulai dari manusia yang Allah ciptakan awal dan seluruh kehidupannya, dan sampai suatu saat nanti dia akan mati, Allah yang menentukan. Begitu juga dengan hewan tersebut, dari Allah awal menghidupkan, di dalam seluruh kehidupannya Allah yang menentukan sampai hewan tersebut akan mati. Begitu juga dengan tumbuhan, dari awal Allah menciptakan, keberlangsungan hidup dari tumbuhan tersebut sampai matinya Allah juga yang menentukan. Begitu juga dengan alam semesta ini, yang terjadi dalam alam semesta ini juga Allah yang menentukan. Mulai dari adanya sampai hancurnya, Allah lah yang menentukan. Karena Allah adalah mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Bagi kita di dalam kehidupan ini yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Muqtadir ini, kita mengetahui bahwa Allah mempunyai kuasa yang sangat luas dan tidak terbatas. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong ketika kita mempunyai kekuasaan. Saya yakin setiap manusia di suatu tempat, di suatu saat akan mempunyai sebuah kekuasaan yang mana dia bisa melakukan sesuatu atas keinginannya. Tapi ingat, keinginanmu, kekuasaanmu tidak seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkuasa, suatu saat nanti Allah akan mengambilnya. Jadi, kalau kita tahu bahwa kekuasaan kita sangat terbatas, tidak seperti kuasanya Allah, tidak ada kata sombong bagi manusia atas kekuasaannya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga, yang di dalam pembahasan kita ini adalah yaitu Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan sesuatu. Untuk memahami Asmaul Husna Al-Muqaddim ini, anak-anak, paling enak kalau kita gandengkan dengan lawannya, yaitu Al-Muakhir. Ada Asmaul Husna Al-Muqaddim, lawannya adalah Asmaul Husna Al-Muakhir. Al-Muqaddim artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan sesuatu. Dan Al-Muakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengakhirkan sesuatu. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini ya, dengan isinya yang disebut dengan makhluk yang diciptakan ya. Itu ada yang terbagi dalam bagian yang terakhir. Karena
sebelum adanya alam semesta, mesti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan? Yaitu adalah yang maha dahulu. Dari akar kata dari Al-Muqaddim, yaitu adalah yang maha dahulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlalu rumit. Paling mudah kita melihat saja contoh kursi atau meja yang ada di kelas kita atau di rumah kalian. Adanya kursi dan meja itu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Gak moro-moro ono tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa apa? Adanya kursi itu adalah adanya yang terakhir. Dan mesti ada yang membuat kursi tersebut, dan itu adalah yang muqaddim, yaitu yang membuat kursi. Seluruh alam semesta ini dan seisinya sama Allah mesti ada yang diawalkan dan ada yang diakhirkan, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Contoh lagi, misalkan orang tua dengan si anak, itu ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Siapa yang didahulukan? Orang tuanya. Siapa yang diakhirkan? Si anak. Nggak mungkin terbalik. Mesti ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Semuanya itu Allah membuat seperti itu mesti ada hikmah yang tersembunyi. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang tahu. Allah tahu mana yang baik, yang mana yang baik didahulukan, dan mana yang baik yang diakhirkan. Untuk kehidupan kita anak-anak, dari sifat Al-Muqaddim ini yang bisa kita tiru, yang bisa kita terapkan adalah kita tidak usah menunda-nunda kegiatan yang baik, terutama belajar. Jadi ketika ada banyak kegiatan di rumah, bagi kalian siswa, dahulukan belajar. Karena apa? Dari sifat Al-Muqaddim ini kita bisa belajar. Segala sesuatu itu harus ada yang didahulukan dan harus ada yang diakhirkan. Untuk kalian, karena kita mengimani, karena kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari Al-Muqaddim ini, ketika banyak kegiatan di rumah, bagi siswa belajar adalah yang nomor satu. Dahulukan semua kegiatan, singkirkan semua kegiatan yang lain dan dahulukan kegiatan belajar. Itu berarti kalian kalian mengimani atau kalian mencoba untuk menerapkan Asmaul Husna Al-Muqaddim ini. Contoh lagi, misalkan waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak kegiatan. Pada saat itu banyak kegiatan yang harus kalian lakukan. Kita mengimani, kita menerapkan sifat Al-Muqaddim. Berarti mana yang didahulukan? Dahulukan sholat terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam kehidupan ada yang harus didahulukan dan ada yang harus mana yang diakhirkan. Jadi anak-anak, Bapak ingin menyampaikan di sini, bagi kita siswa, dari sifat Al-Muqaddim ini dahulukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bagi siswa, belajar itu nomor satu. Di samping kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kalian lakukan di rumah. Ketika ada waktu sholat, sama belajar dahulu mana Pak? Ya dahulukan sholat dulu, berhenti, nanti dilanjutkan dengan belajar. Seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami. Asmaul Husna yang terakhir, yang keempat di dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal, abadi, selama-lamanya. Maksudnya bagaimana Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami kefanaan. Fana itu tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami ketidakadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada sampai kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kekal, Maha Abadi. Saya buat contoh seperti ini anak-anak ya. Segala sesuatu itu di dunia ini pasti akan mengalami ketidakadaan. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, diawali dari tidak ada. Segala sesuatu yang diawali dari tidak ada, mesti nanti akan diakhiri dengan tidak ada juga. Contoh manusia.
Kalian yang sekarang misalkan sebagai manusia, katakanlah kalian sekarang berumur 15 tahun. 16 tahun yang lalu sudah ada? Belum ada kalian. Itu menunjukkan bahwa kalian diawali dari tidak ada. Terus sekarang ada, dan suatu saat nanti entah cepat atau lambat, sekarang atau besok, ya, kita mesti akan mengalami ketidakadaan yang dinamakan dengan mati. Kalau segala sesuatu yang diawali dengan ada terus, maka terus akan ada selama-lamanya. Dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Allah itu ada terus sampai kapanpun karena abadi. Tidak seperti makhluk, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini diawali dari ketidakadaan. Alam semesta ini awalnya tidak ada, terus sekarang ada, dan suatu saat nanti ketika hari kiamat semua akan hancur. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita ini diawali dari tidak ada, dan diakhiri dengan tidak ada lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, segala sesuatu yang diawali dengan tidak ada dulu, itu pasti suatu saat nanti akan diakhiri dengan tidak ada juga. Ya, dan yang ada selama-lamanya abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengalami kematian, Allah tidak mengalami ketidakadaan. Yang mengalami kematian dan ketidakadaan hanyalah makhluk termasuk manusia. Bagi kita, untuk penerapan kita, ya, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Al-Baqi, ya, yang Allah itu kekal, makhluk tidak kekal, kita menerapkannya bagaimana dalam kehidupan kita? Kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik mungkin. Karena apa? Kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Kesempatan hidup ini hanya datang satu kali. Hanya datang sekarang kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat nanti kita akan mengalami yang namanya ketidakadaan. Dan kesempatan itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan seperti yang sudah Pak Udin sering ceritakan di kelas anak-anak, ya, ketika orang itu meninggal, mesti permintaannya kepada Allah adalah ingin dihidupkan kembali. Untuk apa? Mereka semuanya getun. Kenapa dulu ketika hidup tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Sekarang ketika mati sudah tinggal getun itu, tinggal menyesal saja. Ingin kembali lagi ke dunia tidak bisa, karena kesempatan hanya datang satu kali. Maka dari itu kita tahu bahwa Allah itu Al-Baqi, Maha Kekal, yang selama-lamanya. Kita sebagai makhluk tidak akan selama-lamanya, sementara di dunia ini kita gunakan kesempatan yang satu kali ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan untuk tugas kalian pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini adalah kalian siapkan buku tulis agama halaman yang baru. Jangan lupa di ujung atas kanan diberi tanggal. Mungkin untuk kelas 6B hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Sedangkan untuk kelas 6A hari Kamis 22 Oktober 2020. Tugasnya adalah merangkum penjelasan Bapak dari awal sampai akhirnya tadi. Kalian rangkum di dalam buku kalian, dan hasilnya kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Di merangkum, difoto hasilnya, dan dikirim di Classroom. Jika ada sesuatu yang kesulitan anak-anak tentang pembahasan kali ini, silakan kalian WA ke Bapak ke nomor biasanya. Silakan kalian pertanyakan kalau ada sesuatu yang kurang jelas di dalam pembahasan saya, di dalam pembahasan Bapak, atau mungkin hubungannya dengan lain, silakan. Dari sini mungkin Bapak akhiri. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan di dalam memberikan penjelasan. Semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Allahumma